Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek membuat gas CO2. Gas CO2 dapat terbentuk dari reaksi antara kalsium karbonat dengan asam asetat atau reaksi antara soda kue dengan asam asetat. Pada praktik pembuatan gas CO2, sebagai sumber karbonat digunakan cangkang telur dan soda kue. Berikut adalah reaksi yang terjadi antara cangkang telur dengan asam asetat dan reaksi antara soda kue dengan asam asetat. Digunakan yang pertama cuka makan, yang kedua cangkang telur, yang ketiga soda kue, dan yang keempat balon yang digunakan untuk menampung gas CO2 hasil reaksi dari cangkang telur dengan cuka makan dan soda kue dengan cuka makan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rasyadi Fezariansyah, absen 17. Saya Gita Meriana, absen 12. Saya Putri Mutiara Arini, nomor absen 27. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan praktikum bagaimana caranya membuat gas karbon dioksida ataupun CO2 dengan guru pembimbing Ibu Elia. Pada reaksi kimia atau zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru. Sesuai dengan percobaan ini, asam cuka CH3COOH direaksikan dengan soda kue NaCO3 menghasilkan gas CO2. Berarti telah terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan terbentuknya gas dengan cara perubahan kimia karena menghasilkan jenis zat baru. Hal ini dapat dibuktikan melalui percobaan ketika asam cuka dan soda kue dicampurkan dengan terjadi buih, sehingga balon yang tadinya kecil menjadi besar, karena disebabkan gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. Gas CO2 dapat terbentuk dari reaksi antara kalsium karbonat dengan asam asetat atau cuka makan, atau reaksi antara soda kue dengan asam asetat atau cuka makan. Pada praktik pembuatan gas CO2, sebagai sumber karbonat digunakan cangkang telur dan soda kue. Oke, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat gas karbon dioksida yaitu: Pertama, kita harus menyiapkan gelas kimia atau boleh juga diganti dengan botol kaca. kemudian yaitu cangkang telur dan baking soda, Serta asam cuka dan yang terakhir adalah balon. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan cangkang telur dan asam cuka ke dalam gelas pertama. Untuk botol kedua, yang pertama dimasukkan adalah baking soda dan masukkan asam cuka. dan kedua botol tersebut ditutup dengan balon. Langsung saja kita mulai prakteknya. Perubahan apakah yang ditunjukkan oleh percobaan yang kami lakukan? Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka membentuk garam. Kalsium karbonat larut sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Makanya telur kehilangan kulitnya dan berubah menjadi seperti telur yang direbus. Sedangkan pada percobaan baking soda, senyawa yang bersifat asam yang dicampurkan dengan senyawa bersifat basa akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Dalam percobaan, senyawa asam lemah dicampurkan pada larutan asam cuka atau CH3COOH dengan senyawa basa kuat pada larutan soda kue atau NaHCO3. Pada reaksi kimia, satu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru. Sesuai dengan percobaan asam cuka atau CH3COOH direaksikan dengan baking soda atau NaHCO3 menghasilkan gas CO2. Mengapa balon dapat mengembang? Karena semakin banyak air cuka yang diberikan pada kulit telur, maka kulit telur tersebut akan cepat mengapung dan menjadi lunak, dan akhirnya mengelupas.
karena cuka dikategorikan dalam zat-zat asam. Berarti cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium karbonat, CaCO3, yaitu komponen utama penyusun kulit telur. Jadi, lama-kelamaan gas yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan membuat balon mengembang. Sedangkan, jika asam cuka CH3COOH dan baking soda NaHCO3 direaksikan, maka akan menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida CO2. Gas inilah yang nantinya akan menyebabkan balon akan mengembang tanpa ditiup. Dalam reaksi tersebut juga kita dapat mengetahui bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada percobaan sederhana tersebut, yaitu percobaan yang telah kita praktekkan. Seperti yang kita tahu, jika asam dapat merusak suatu benda dan merubah ketebalannya. Jadi asam cuka ini merombak kalsium di kulit telur dan melunakkannya, sehingga bagian kulit telur yang cukup lama terkena asam cuka akan melembek. Karena cuka dikategorikan dalam zat-zat asam, berarti cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusun kulit telur. Kulit telur sebagian besar terbuat dari kalsium karbonat. Dengan menggunakan asam, maka kulit ini larut. Tidak hanya dengan asam cuka, tetapi dengan HCl atau H2SO4 pun ini bisa terjadi. Cangkang telur Ca3CO3 yang bereaksi dengan asam cuka CH3COOH memiliki persamaan reaksi, yaitu CaCO3 dalam bentuk solid atau padatan ditambahkan dengan 2 CH3COOH dalam bentuk akuos atau larutan akan menghasilkan CH3COO2 kali dalam bentuk larutan atau akuos ditambah CO2 dan H2O. Nah, kalau tadi pada cangkang telur, terus bagaimana yang terjadi dengan baking soda? Campuran baking soda dengan asam cuka menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Campuran cuka dengan baking soda dapat dirumuskan sebagai berikut. NaHCO3 dalam bentuk solid ditambah CH3COOH dalam bentuk larutan atau akuos akan menghasilkan CH3COONA dalam bentuk akuos atau larutan plus CO2 dalam bentuk gas dan H2O dalam bentuk liquid. Cuka merupakan asam sedangkan baking soda merupakan basah. Setelah dicampurkan, pH-nya menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong lama-kelamaan barang yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Oke, jadi tadi kita telah melakukan praktik bagaimana cara-caranya untuk membuat gas karbon dioksida. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, kami minta maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.